Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Surya Pradana dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi pelatihan olahraga, yaitu konsentrasi. Mohon maaf, suara di sini agak ribut karena saya lagi di sekolahan. Psikologi pelatihan olahraga, yaitu tentang konsentrasi. Jadi Aspria Pradana, NPM 1912001302750. Baik, selanjutnya konsentrasi. Apa sih konsentrasi itu? Konsentrasi adalah pemusatan fungsi jiwa terhadap suatu objek seperti konsentrasi pikiran, perhatian, dan sebagainya. Ini dari Jamarah 2008. Nah, menurut Slameto 2003, mengungkapkan konsentrasi dalam belajar merupakan pemusatan perhatian terhadap mata pelajaran dengan menyimpangkan semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Ya, jadi dia dipusatkan pada satu pelajaran saja, tidak bercabang-cabang. Ya, jadi itu memusatkan suatu perhatiannya itu ke satu pelajaran. Konsentrasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suara, pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. Nah, pergaulan, psikologi, dan modalitas belajar. Faktor-faktor inilah yang menentukan siswa dapat memproses setiap informasi. Itu menurut Tony Nase 2007. Jadi berpengaruhnya konsentrasi itu seperti suara, pencahayaan, temperatur, pergaulan, psikologi, dan modalitas. Lalu di sini arah dan kelebaran tentang konsentrasi. Di sini ada internal, di atas ada internal, ke kiri itu melebar, ke kanan itu sempit atau menyempit, dan ke bawah itu adalah eksternal. Melebar dan internal, itu analisisnya menggunakan informasi yang terkumpul untuk mengambil keputusan. Misal kepada siapa saya harus mengumpulkan bola. Jadi itu dia mengumpulkan dulu semua informasinya, lalu dia mengambil keputusan. Lalu ada internal dan sempit. Internal menyempit. Itu adalah pelatihan. Nah, bayangkan suatu teknik tertentu atau fokus pada sensasi internal yang khusus difokuskan, ya, lebih difokuskan lagi. Lalu ada sempit eksternal, yaitu memusatkan perhatian, mengamati dengan cermat suatu objek tertentu, misal memperhatikan bola saat mau menendang. Jadi harus diperhatikan lagi nih, diamatin lagi. Jangan sampai menendang itu meleset dari sasaran. Lalu ada lebar dan eksternal, yaitu pengamatan. Mengamati situasi sekeliling untuk mencari peluang bertindak yang relevan. Misalnya mencari posisi teman yang bisa dioperkan bola. Lalu di sini ada kekeliruan dalam berkonsentrasi. Yaitu tabel 1, kekeliruan lebar eksternal. Penggunaannya itu membaca situasi, menemukan teman yang bisa dioperkan bola, memperhatikan posisi lawan, mengantisipasi tindakan. Masalahnya itu, masalah-masalah umumnya adalah gagal mengamati permainan taktis lawan, gagal mengamati teman serbu yang berada dalam posisi menguntungkan, mengabaikan kondisi sekaligus saat sekeliling saat memulai permainan, kehilangan peluang, terlalu lama menguasai bola. Itu adalah masalah-masalah umum di dalam kekeliruan lebar eksternal. Kekeliruannya adalah fokus eksternal terlalu sempit. Eksternalnya terlalu sempit. Lalu yang kedua ada kekeliruan sempit eksternal. Nah, penggunaannya ini adalah fokus pada objek yang spesifik. Ya. Fokus pada objek yang spesifik, fokus pada target saat mendidik,
mengantisipasi bunyi atau suara, misalnya bunyi pistol start. Jadi ketika bunyi pistol, jedar, langsung dia berlari tepat. Masalah umumnya adalah gagal dalam memukul atau mengenai target, atau melakukan kesalahan-kesalahan kecil, gagal untuk fokus pada bola atau target, fokus pada hal-hal yang kurang atau tidak penting bagi penampilan, terganggu oleh suara atau bunyi yang tidak relevan pada penampilan. Kekeliruannya adalah fokus eksternal terlalu lebar. Lalu ada yang ketiga, itu adalah kekeliruan lebar internal. Penggunaannya merencanakan taktik permainan, menganalisis jalannya permainan, mengingat kembali babak-babak dalam permainan, mengingatkan atau meningkatkan atau menurunkan tingkat kecemasan. Masalah umumnya adalah analisis situasi yang berlebihan, tidak bisa mengambil suatu keputusan di dalam situasi tertekan, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, memikirkan masa lalu atau masa depan. Keliruannya fokus lebar internal yang keliru. Lalu yang keempat adalah kekeliruan sempit internal. Penggunaannya itu adalah memperhatikan bagian-bagian detail dari teknik yang dilakukan, menggunakan bahasa isyarat atau fungsi, mengenali ketegangan yang dirasakan tubuh, mengendalikan atau mengontrol denyut jantung. Masalah umumnya itu adalah mengulangi pemikiran negatif. Jadi selalu berpikir negatif terus. Memusatkan pikiran yang atau perasaan pada hal spesifik dan kehilangan isyarat atau tanda-tanda penting. Terjebak dalam kesalahan, terfokus pada rasa lelah atau sakit yang sebenarnya dapat diabaikan. Jadi misalkan sakitnya itu hanya di jari kecil ini aja. Jadi dia fokus pada jari aja, tidak berfokus pada bola, kan seperti bermain bola ya. Kekeliruannya adalah fokus sempit internal yang salah. Lalu terakhir adalah kesimpulan. Terdapat beberapa cara meningkatkan konsentrasi yang bisa dilakukan saat pikiran susah atau fokus. Di antaranya itu adalah kenali lebih dulu penyebab utama susah konsentrasi. Jika susah konsentrasi disebabkan masalah kesehatan, atasi gangguan kesehatan tersebut. Jadi, misalkan dia karena demam, jadi harus disembuhkan dulu demamnya biar konsentrasinya kembali pulih. Atur target yang lebih realistis. Ada kalanya susah konsentrasi disebabkan target yang muluk-muluk atau stres terlalu terbebani dengan target. Nah, jadi target itu seperti checklistnya ya. Jadi yang mana yang harus diutamakan dulu. Nah, itu yang harus difokuskan agar konsentrasi tidak buyar ya. Yang ketiga itu minimalkan distraksi atau gangguan selama mengerjakan sesuatu. Abaikan surel, pesan atau notifikasi tak penting dari smartphone. Minimalkan distraksinya ya atau pengalihan. Jadi jangan sampai teralihkan. Ada bunyi notif di HP, langsung ngecek di HP. Nah, itu jangan. Jadi fokus saja pada apa yang ada di depan. Untuk smartphone atau dan lain-lain yang untuk dicek notifnya nanti saja ketika apa yang kita kerjakan itu sudah selesai. Lalu yang keempat, makan teratur setiap hari. Usahakan untuk mengkonsumsi makanan dengan komposisi gizi seimbang, lengkap dengan sayur, buah, dan lemak sehat. Nah, ini 4 sehat, 5 sempurna. Ya, kalau bisa 4 sehat, 5 sempurna. Kalau tidak bisa, cukup 4 sehat saja. Usahakan untuk tidur setidaknya 6 atau 7 jam setiap hari. Jika punya masalah susah tidur, segera diatasi. Jadi kalau misalkan ada insomnia, nah segera diobati dulu insomnianya agar kembali fokus. Redakan stres dengan rutin bermeditasi, menulis jurnal, membaca buku, yoga atau berolahraga ringan. Ya. Lalu yang terakhir, kerjakan kegiatan yang membuat rileks selepas beraktivitas sepanjang hari. Nah, itu tadi adalah kesimpulannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.